bahwa setan itu layak untuk dirayakan kehadirannya. Setiap orang Katolik harusnya dengan sepenuh hati itu merayakan Halloween loh. Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu saya lagi Peter Sanjaya di sini di channel KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Topik kita kali ini adalah kita mau bahas tentang the end of the month bulan ini, yaitu Halloween. Nah, dan mungkin ada kaitannya dengan bulan depan, yaitu bulan November. Agama Katolik merayakan yang namanya bulan arwah. Apakah Halloween ini opening dari bulan arwah? Begitu banyak pertanyaan dan especially kita sebagai orang Katolik, boleh nggak sih merayakan Halloween? Dengar-dengar isunya nggak boleh, tapi ada yang bilang boleh-boleh aja. Tapi hari ini kita cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai dengan seseorang narasumber yang juga wakil dari Ketua KKI Melbourne. Dia juga punya pengalaman pelayanan di KAJ, sehingga kekatolikannya cukup lama lah jenjang karirnya di kekatolikan, dan siapa tahu hari ini kita bisa belajar sesuatu dari dia. Selamat datang Ko Rizal. Selamat datang di Zoom-nya Obaja. Yes, Obaja. Iya. Perkenalkan diri dulu kok. Perkenalkan diri dulu. Walaupun saya tahu ini banyak orang yang udah kenal Ko Rizal ya, tapi iyalah, gila, wakil ketua KKI masa nggak kenal. Silakan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Thomas Sanjaya. Salah ya? Itu mix antara saya dan Anda. Nama saya Thomas Rizal, temennya Peter, itu aja. Ko Rizal ini kan bagian dari apa? Kerikma, bener nggak ya Kerikma? Pastoral pewartaan, bener nggak ya? Iya, pembinaan pewartaan iman di KKI. Pembinaan pewartaan. Dan terima kasih sudah mau ikut Obaja nih. Obaja kan bagian dari istilahnya apa ya? Keluar dari liturgia, keluar dari sakramen, keluar dari doa-doa. Terima kasih sudah mau berpartisipasi. By the way, ini sebenarnya keikutsertaan Ko Rizal ini sama seperti yang kemarin di PD apa? Sakta Familia, iya ada. Sebentar saya ingat dulu. Pak Frans Lasut sama Pak Frans Lasut ngebahas tentang teori pembaruan, ya kan? Teologi pembebasan sebetulnya. Iya, bahwa orang Katolik harus mulai mau keluar dari lingkupnya gitu ya. Dan yang paling mengena, yang paling mengena itu yang Pak Istas bilang bahwa Yesus mengetuk pintu hati kita. Kamu tahu dari mana kalau Yesus yang mau masuk ke dalam, jangan-jangan kamu yang mau diajak keluar sebenarnya. Wah, itu benar-benar ngebuka pikiran saya, benar itu. Penjelasan betul, seperti itu. Wow, keren. Bagus. Kemarin bicara mengenai itu ya, Fratelli Tutti ya. Ensiklik. Itu sebenarnya buku kan ya? Buku ya? Surat Gembala sih ya, tapi nanti ada dalam buku ya, tapi Surat Gembala sih biasanya. Banyak juga itu, sampai 8 bab. Surat Gembala dari Paus Fransiskus yang terakhir ya. Ko Rizal, langsung aja kita ke topiknya. Sebenarnya Halloween ini apa sih? Nah, orang-orang kan kadang latahan doang gitu ya. Berarti kan pertanyaan lu pertama, apa sih Halloween begitu kan? Kedua itu apa? Boleh nggak sih kita sebagai umat Katolik merayakan Halloween gitu kan ya? Ketiga, ada nggak sih Halloween hubungannya dengan bulan arwah nanti November ini kan? Betul. Terus kalau nggak salah sebagai orang Katolik kita di bulan arwah itu kita harusnya ngapain gitu kan? Itu kan pertanyaannya kan? Betul. Kita mulai dari yang nomor 2 aja ya. Boleh nggak sih kita umat Katolik ikut Halloween gitu, aktivitas Halloween? Atau kalau misalkan pertanyaan ini terlalu judging ya kesannya ya, mungkin pertanyaannya kita ganti deh. Perlu nggak sih kita merayakan Halloween? Nah itu deh. Karena sorry banget ini. Aku pun pribadi pernah merayakan Halloween. Dan mungkin teman-teman Katolik di luar sana ada yang ikut-ikutan merayakan Halloween. Jadi mungkin kesannya terlalu menghakimi ya. Kalau kita tanyakan boleh nggak sih merayakan Halloween? Mungkin lebih tepatnya kita tanyakan saja, perlu nggak sih kita merayakan Halloween?
Nah, sebelum jawab itu mungkin balik, lu nanya gitu kan, kenapa apakah lu concern sebagai orang tua? Nanti si Deo, si siapa namanya? Gian. Siapa? Yang Gian. kedua, Gian. Apakah si Giant mau ngerayain Halloween? Atau mereka sudah ngerayain Halloween? Gue nggak tahu. Nah, lu kenapa nanya gitu? Kenapa gitu? Karena ini kan tiap orang Katolik kan gitu ya. Tiap kali udah mau masuk ke 31 Oktober gitu. Halloween kan 31 Oktober kan. Wah, langsung boleh nggak sih orang Katolik Halloween? Boleh nggak sih gitu? Lu kenapa nanya gitu? Sebenarnya begini ya. Aku pribadi sih sebenarnya mikirnya begini. Halloween ini kan sebenarnya merayakan, kok kesannya ya, merayakan kehadiran hantu gitu loh. Kehadiran kekuatan dari sebuah setan atau hantu lah gitu ya, bahwa dia itu cukup powerful dan cukup menyenangkan, memberikan sebuah suasana yang berbeda di dalam hidup ini gitu loh. Padahal ya kita tahu bahwa setan ini kan penuh tipu muslihat ya, dan kesannya boleh dibilang ya saya juga nggak tahu juga ini benar apa salah, tapi makanya saya mau mempertanyakan ini, maksudnya apakah dengan merayakan Halloween ini dengan yakini bahwa setan itu layak untuk dirayakan kehadirannya dan menjadikan itu bagian dari perayaan hidup kita once a year. Penting gak sih, maksudnya dia itu harus kita rayakan gitu loh, itu pertanyaan saya sebenarnya. Dan karena sebelum itu tapi ya rata-rata kan mereka kan pada berdress up kayak hantu ya, tapi waktu itu pernah sekali aku dress up kayak setan sih ya. Terus abis itu setelah itu mikir-mikir nggak jadi, akhirnya kok masih nggak bisa pindah bergerak dari budaya ini, kok orang-orang pada ngerayain, anak-anak juga pada asik banget nih dapat coklat gitu. Jadi akhirnya oke dah, berusaha deal dengan budaya di sini, akhirnya anak-anak bukan dress up dengan jadi setan, tapi kayak pesta kostum gitu loh. Ada yang anakku yang gede jadi Batman, yang kecil jadi Superman gitu. Jadi jadi dipersempit merayakan Halloween tapi pakai baju superhero, bukan superhero. Bukan pakai baju setan. Gitu. Iya. Lalu tapi tetap sampai sekarang ini aku tetap tanamkan bahwa ini nih perayaan kehadiran setan yang kita rayakan setiap tahun sekali. Penting bahwa kita merayakan kehadiran setan itu gitu loh. Ini kan musuh kita gitu loh. Musuh kita sebagai seorang beriman gitu loh. Kenapa harus kita rayakan? Seolah-olah dia tuh istilahnya gimana ya, kayak menang atau apa gitu ya. Oke, jadi ada kesannya, oh iya, maksudnya ini bicara mengenai hantu, mengenai spirit, mengenai ya kan? Atau jangan-jangan ada unsur satanisme di sini, atau ada unsur, orang bilang tuh paganisme ya. Yeah. Paganisme tuh orang yang nggak beragama yang dulu tuh. Terus kemudian ada kostum, kostum yang nyeremin atau kostum tadi kan lo bilang ada superhero juga. Iya. Kan berarti kan ada yang menyenangkan juga dong ya, nggak selalu melulu harus pakai hantu kan. Nah itu dia maksudnya, apakah ini masih ya, tapi kan aku walaupun kostumnya kostum superhero tapi menjadi part of the celebration gitu loh. Oh oke. Itu yang menjadi pertanyaan. Perlu nggak kita merayakan ini? Anak-anak atau lu? Anak-anak. Dulu sih aku ikut nih. Dulu aku ikut-ikutan. Pakai apa? Wonder Woman. Siapa? Anak-anak. Lu. Wonder Woman enggak. Oh aku mau share nih, coba ya, bisa share nggak ya? Aku ada ini, ada dulu fotonya kok nggak tahu. Ada fotonya? Iya, coba bentar. Oke. Serem ya. Ini Deo nih, ini Deo anakku yang paling yang pertama nih. Ini masih kecil banget waktu umur, ini kayaknya 2000 berapa ya? 2013. Saya baru join KKI nih. Nah, ini ada lagi. Nah, tuh istri saya juga saya paksa suruh begitu, ya kan? Wah. Oke, cukup. Stop sharing. Nah, ini awal-awal saya sebenarnya waktu ke Australia kan kayak begitu celebrate. Ya, nah, habis itu after itu next year-nya mulai berpikir, ini perlu nggak sih? Ini kayaknya ada yang salah deh, ya beginian. Iya. Thank you, Pat. Tadi lu bagus. Lu yang lu singgung mengenai lu kan budaya ini kan lu mulai tahu ketika datang di Australia dong. Waktu di Indonesia kagak ada kayaknya Halloween kita ya. Enggak, di Indonesia nggak pernah ngerayain. Gua nggak pernah sih Halloween gitu.
Mungkin sekarang ada kali ya. Gitu ya. Mungkin di Indonesia, tapi nggak tahu. Tapi kalau lu bayangin ya, kalau di Indonesia ada Halloween gitu ya, pasti serem banget ya. Kalau di sini kan masih kayak apa, paling kayak apa, Dracula. ada Dracula gitu, ada superhero gitu. Iya, Di yang Indonesia lu bayangin, suster ngesot. iya, Dia trik, pocong. Iya kan? trik Tuyul. or treatingnya Astaga. ngesot sepanjang jalan. Wah, itu serem banget. Serem banget. Ya, terus tapi memang di Indonesia kan budaya ini nggak ada gitu. Kalaupun ada, kayaknya dibikin kayak orang-orang gede gitu ya, yang party, kumpul pakai kostum terus minum gitu kan ya. Jadi Mungkin kesannya kali ya. kayak gimana gitu. Ini paling gede di Amerika sebetulnya nih Halloween. Amerika, iya. Ini kayaknya film-film Hollywood kan sering nampilin nih tentang Iya, iya, Halloween ini. Banyak iya banget betul, macamnya, ragamnya dia. betul betul. Australia nggak Eh, terlalu sih sebenarnya. Ini Australia di, sebetulnya mungkin kelimpahan aja kali ya iya dari dia Amerika kopi-kopi ya, aja, iya. ngopi-ngopi. Kalau tapi di ke Spanyol gitu jarang gue denger. Nah kalau di Meksiko tuh ada tuh mirip-mirip yang agak pakai kostum serem-serem tuh. Aha, Namanya Day of the Dead gitu bahasa Inggrisnya. Apa diperingatinya harinya sama. dia apa Dia la Muertos gitu. Dia la Muertos itu November tuh, 1 dan 2 November. Nanti nanti ada hubungannya Oh, sih. Nah, oke. terus trick or treating gitu kan ya. Heeh. Anak-anak ketok-ketok pintu terus minta apa namanya trick or treat gitu kan ya. Hmm. Terus kalau di Amerika tuh di sini jarang kali, tapi di Amerika tuh ada buah apa? Labu Labu. ya. Iya. Labu di carving gitu ya. Heeh. Nah, kayak di gambar belakang gue ini kan gini kan. Ya, ini kan Ah iya bener. Heeh. itu Jack Jack O'Lantern gitu. Nah, ini kan semua uh, elemen-elemen yang kita lihat di dalam tradisi apa namanya selebrasi Halloween ya. Boleh nggak sih umat Katolik merayakan Halloween gitu? Kan ada dari antara yang dengerin Obaja ini kan yang juga males sampai di ujung gitu. Iya. Jadi kita kasih jawabannya aja langsung ya, bahwa setiap orang Katolik harusnya dengan sepenuh hati itu merayakan Halloween loh. Eh? Serius? Setiap orang kan, iya serius. Ulangi. Kalau kita ngerti Halloween, nanti kita jelasin kenapa gitu ya. Harusnya setiap dari kita itu dengan sepenuh hati itu, bahasa Inggrisnya itu embrace Halloween celebration. Wow. Kenapa? Nanti kenapa kita belajar kenapa ya. Jadi buat Iya. yang malas dengerin sampai akhir ya itu jawabannya gitu. Wow, interesting. Karena Ini jangan-jangan nggak iya, cukup setengah jam ini. karena karena Halloween itu, nah sekarang masuk ke pertanyaan pertama, apa tuh Halloween? Karena Halloween itu sebetulnya adalah tradisi, mulainya dari tradisi orang Katolik. Cuma dulu tuh ada beberapa apa namanya, ya orang Katolik itu kan agama yang melakukan namanya inkulturasi beberapa ya, memasukkan elemen-elemen tertentu di dalam tradisi atau tradisi lokal gitu ya. Ya dari Indonesia ada yang kalau lu ke Jogja gitu, lu kan dulu belajar di Jogja, betul kan? Mm-hmm. Lu tahu ada gereja apa namanya? Gereja apa? Yang gereja kayak bangunan kayak Jawa banget tuh, Pet. Namanya itu Ganjuran. Ganjuran, betul ya? Oh, kayaknya Gereja bukan di Ganjuran. bukan bukan di Jogja itu kayaknya. Jogja dong. Karena Ganjuran. gereja Hati Kudus Yesus di Ganjuran. Pastornya pakai kayak belangkon gitu-gitu segala macam itu. Jadi di gereja itu adalah dia memadukan budaya Jawa dengan liturgi Katolik yang sampai hari ini masih dipraktekkan gitu. Nah, memang Katolik seperti itu. Oh, Dia banyak melakukan namanya inkulturasi. memasukkan budaya-budaya lokal Iya, dengan. betul. Jadi Oke. kalau kalau kita bicara Halloween itu apa? Kata Halloween itu terdiri dari kata hello, bukannya hello ya, halo, H-A, bukan H-E ya, H-A-L-L-O-E. Kalau kita doa Bapa kami kan ada tuh, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Oke. Hallowed be thy name. Ya kan? Aha. Hello itu artinya adalah uh, Mulia. kudus, Mulia kudus. kudus, kudus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah Dimuliakan. namamu. Oke. Hallowed be thy name. Hello dan terus ada namanya belakangnya itu bahasa kunonya tuh Hellow's Eve. Eve-nya tuh evening. Oke. Evening itu disingkat jadi EN gitu. EN. Jadi kayak Lalu hello
Hallowen, Halloween. Jadi sebenarnya semacam malam kudus. Terima begitu? kasih. Betul. Jadi sebenarnya Hallows. Jadi judulnya kalau lengkapnya tuh All Hallows Eve. Apa tuh All Hallows Eve? All semua, Hallows kudus, Eve evening. Jadi sebetulnya adalah malam sebelum Hari Raya Para Kudus atau All Saints Day, which is tanggal 1 November. Makanya Halloween 31 Oktober, kemudian diikutin dengan All Saints Day atau All Hallows Day, which is 1 November. Kemudian ada namanya All Souls Day. All Souls ya, hari arwah. Orang Semua beriman. arwah begitu. Yang tanggal 2 November. Yang kita bilang dirayakan apa, Pet? Yang lu tanya tadi. Iya, perayaan orang beriman ya. Itu dia. Bukan perayaan orang beriman. Jadi yang tanggal 31 tuh malam orang para kudus, malam sebelumnya ya. Kayak kita kan kalau Natalan kan ada malam sebelum Natal tuh. Ya kan Eve-nya kan Christmas Eve. Christmas Eve, betul. Easter Eve, ya kan itu kan sebelumnya tanggal 31. Kemudian tanggal 1-nya adalah Hari Raya Para Kudusnya. Kemudian tanggal 2-nya tuh Hari Raya Para Arwah. Bentar, para arwah ini maksudnya semua orang beriman. Semua orang beriman yang sudah meninggal. Iya, tapi kalau tanggal 1-nya itu adalah khusus Santo Santa. Para Kudus. Iya, berarti khusus para Santo Santa ya. Santo Santa. Lihat nggak ininya tuh? 31 Oktober, 1 November, 2 November. Wah, ini berarti sama kayak malam Natal, Boxing Day. Iya. Ya betul. Walaupun itu bukan bagian dari perayaan Katolik. Cuma kemudian dalam perjalanannya kan All Hallows Eve itu atau Halloween itu dibajak oleh budaya-budaya tertentu, terutama Amerika, kemudian dibikin jadi sesuatu yang konsumtif kan. Orang harus pakai yang serem-serem, orang pesta, orang trick or treat, dan seterusnya gitu kan. Mm-hmm. Itu, tapi dasarnya itu sebetulnya tadi tuh All Hallows Eve atau Halloween itu adalah malam sebelum All Saints Day atau Hari Raya Para Kudus. Orang Kudus. Iya, dia Katolik banget kan. Di mana tuh kejadian ada namanya All Saints Day itu atau Hari Para Kudus itu tanggal 1 November. Itu ketika jadi tadinya tuh tanggal bukan tanggal 1 November, Pet. Tadinya tuh tanggal 13 Mei. Kenapa 13 Mei? Karena di tahun 1609, tanggal 13 Mei, itu ada satu kaisar Bizantin yang waktu itu sudah berubah jadi Kristen. Dia memberikan satu kuil namanya Pantheon. Kuil Pantheon itu ada di Roma, yang tadinya di kuil itu didedikasikan buat para dewa-dewi Roma ya, Roman gods gitu ya. Itu dikasih ke gereja Katolik. Waktu itu pausnya namanya Paus Bonifacius keempat. Sama dia, kuil itu rededikasikan, dipersembahkan ulang untuk Bunda Maria dan All Saints dan para kudus. Itu tanggal 13 Mei 1609. Jelas ya, Pet? Jadi Temple Pantheon, kuil Pantheon yang punya orang Romawi dulu tuh yang menyembah berhala itu dikasih ke gereja. Itu 13 Mei 1609. Itu didedikasi ulang kepada Bunda Maria dan para kudus. Makanya para kudus itu tadinya pesta para kudus itu tadinya adalah 13 Mei 1609. Nah, tapi oleh Paus Gregory ketiga di tahun 1834, tanggal 1 November, ada satu lagi chapel di dalam Basilika Santo Petrus yang didedikasikan kepada All Saints lagi, kepada para kudus lagi. Nah, itu tanggal 1 November 1834. Nah, sejak saat itu, setiap 1 November, di seluruh gereja Katolik diminta untuk merayakan namanya All Saints Day, atau pesta para orang kudus. Gitu, Pat. Dari tahun berapa itu tadi? 18?
34. 1834. Dan sampai sekarang kita masih ngikutin yang perubahan itu ya, 1834 itu. Betul. Nah, tanggal 2-nya itu adalah All Souls Day. Itu ceritanya ada lagi tuh di Eropa dulu, para Benedictine monks gitu, para biarawan Benedictines banyak mempersembahkan, karena waktu itu kan di Eropa tuh ada namanya Black Death ya, itu bubonic plague gitu. Ada satu mati itu banyak banget, jutaan orang mati. Kenapa? Ada bubonic plague namanya. Itu kalau dulu tuh menyebarnya dari tikus. Itu kan dulu kan orang jorok ya, orang Eropa ya. Oh, pes belum kali ada ya. toilet kayak sekarang kan. Kencing sembarangan, buang BAB sembarangan gitu. Makan nggak cuci tangan, main sikat aja gitu lah. Jadi akhirnya itu ada namanya black death gitu. Black hitam, death kematian. Jadi kematian hitam ya. Tapi itu bubonic plague basically. Bunuh banyak orang, dan sejak itu mereka tanggal November itu tanggal 2 Benedictine monks itu mereka doain orang yang meninggal gitu. Nah, tapi nanti ada pertanyaan lagi, emang orang Katolik dari situ itu ya tradisi doain orang meninggal? Enggak juga. Orang Katolik itu merayakan orang meninggal itu udah lama, kita ambil dari namanya yang di Deuterokanonika itu, yang tahu di Deuterokanonika ya? Yeah. Yang orang Protestan nggak bilang ini apaan nih, ini nggak ada nih. Orang Katolik nambah-nambahin, nggak nambah-nambahin. Orang Protestan yang buang. Karena kan sebelum ada Protestan ada Katolik dulu, ya kan? Karena dibilangnya apokrif, itu yang apokrifa jelas apokrif, maksudnya nih yang nulis yang nggak jelas gitu, makanya orang Protestan ketika terjadi reformasi dibuang begitu. Tapi di sini ada tuh doa-doa untuk orang yang meninggal sebelumnya, itu ada di Sirak, kitab Sirak. Anyway, tapi sejak itu 2 November itu banyak dijadiin untuk dipakai khusus buat doain orang-orang yang meninggal gitu. Jadi konstruksinya ya begitu. 31 itu Halloween, 31 Oktober itu Halloween, karena besoknya mau ada All Saints Day. Jadi mereka pesta gitu segala macam gitu kan, karena besoknya udah harus masuk solemnity, udah masuk yang namanya harus solemnity itu apa? Hikmat gitu. Ya biasa tuh dong ya. Nah, terus setelah itu sama kayak kita juga sama kan ya. Apa sih? Kalau kita di Indonesia kan gua kan gitu. Christmas Eve kita biasanya malamnya makan bubur di kota gitu. Besoknya Natal agak tenang gitu kan. Terus tanggal 2-nya tuh All Souls Day begitu. Jadi itu dia tradisi Halloween itu ya mulai dari gereja Katolik sebetulnya. Tapi kenapa banyak orang keberatan? Karena dulu katanya ini ngambil dari pagan nih, tradisi pagan di orang-orang Celtic gitu ya. Mereka punya namanya tulisannya Samain gitu, tapi bacanya Soin gitu. Soin itu setiap orang Celtic dulu sebelum ada Kristen, orang-orang pagan gitu yang belum beragama, setelah mereka harvest, setelah mereka panen, mereka ada pesta gitu. Nah, itu terjadinya pas 31 Oktober begitu. Makanya ada salah satu labu gitu ya. Labu mungkin salah satu produk dari yang di harvest kali ya. Bukan. Kalau Jack O'Lantern itu urusannya dengan cerita orang-orang Irish. Gitu. Oh, beda lagi. Anyway, kita lain lagi ya. Kalau Samhain itu bicara mengenai orang-orang Celtic dulu ya. Setelah mereka harvest, setelah panen, mereka celebrate gitu. Pas itu tapi celebrate-nya memang orang-orang dulu kan setiap akhir bulan mereka celebrate gitu. Kayak kita gajian celebrate tiap akhir bulan, sama aja. Ini kebetulan aja 31 Oktober. Kebetulan saja 31 Oktober gitu. Tapi orang-orang yang konspirasi bilangnya bahwa orang Katolik itu ngambil dari ini. Well, orang Katolik sekali lagi inkulturasi kan. Mereka ini bagus dan mereka kebetulan aja, gua rasa kebetulan ya. Nah, itu tanggalnya tuh pas 31. Padahal sih gue bilang itu kebetulan aja gitu. Oh, tadi gue bilang Sirak ya? Salah ya? Bukan Sirak ya? Di Makabe ya? Di Makabe ya? Di dalam kitab suci, praktik mendoakan keluarga yang telah meninggal tercatat pada kitab Makabe, bukan Sirak. Oh, Makabe. Dan 2 Timotius, tapi ada di Deuterokanonika tuh ya. Makanya orang Kristen nggak percaya akan mendoakan orang ini kan ya, karena mereka lepas itu Deuterokanonikanya ya. Betul. Kalau seandainya Halloween ini memang harus dirayakan oleh orang Katolik, harusnya merayakannya seperti apa? Apakah sama dengan yang orang Amerika rayakan? Let's say ini orang Australia kan menduplikasi orang Amerika ya, mereka ini tetanggaku aja udah
dandanin rumahnya itu ya, dikasih sarang laba-laba, dikasih bungkusan yang seolah-olah itu mayat dibungkus gitu loh. Kaki orang di depan pintu garasinya ditaruh gitu. Udah didandanin lah pokoknya. Yeah. Apakah harus merayakannya seperti ini? Ya, menduplikasi Amerika, US, ataukah ada cara lain sebagai seorang Katolik untuk merayakan Halloween? Thank you, Pat. Jadi sebetulnya kalau yang dengerin podcast kita kali ini, Obaja ini, harusnya kita tahu bahwa kita Halloween itu adalah tradisi kita gitu. Nggak ada urusan dengan yang show and, nggak ada urusan dengan macam-macam, nggak ada yang dengan yang sekarang Halloween, nggak ada urusan. Justru kita mesti ajarin anak-anak kita bahwa Halloween itu ada tradisi Katolik. Di mana satu malam sebelum tanggal 1 November yang All Saints Day, kamu diminta merefleksikan apa? Ini ada orang-orang kudus nih yang besok kita mau rayakan. Contoh siapa? Banyak orang kudus kamu sebutin deh, Pet, ya kan, Pet? Mulai dari yang apa tuh, yang anak Fatima tuh, yang Jacinta, siapa segala macam itu. Atau yang siapa lagi? Yang paling baru siapa? Carlo Acuti itu, yang anak muda yang meninggal umur 14. Ya, Carlo Acuti. Ajarin Deo, ajarin si Gian untuk merefleksikan dia tuh. Ini loh yang besok kita mau rayain dengan Halloween ini, All Saints. Jadi mereka punya role model orang-orang kudus yang kita mau rayain besok begitu. Kemudian kita siapkan mereka juga untuk tanggal 2-nya. Tanggal 2-nya adalah kita mau sembahyang nih untuk orang-orang sudah meninggal. Arwah-arwah yang sudah meninggal. Arwah maaf siapa? Mungkin ada dari keluarga kita yang sudah duluan meninggal, kita doain mereka. Gitu. Karena orang Katolik percaya bahwa hidup itu tidak hanya sekarang, tapi hidup itu kan selamanya. Ada kehidupan setelah kematian. Betul. Justru kita mau ajarin anak kita bahwa jangan Halloween bukan yang hura-huranya, bukan hura-hura yang trick or treat-nya, bukan itu. Tapi kita ajak mereka refleksi bahwa hidup ini dengan kita merenungkan orang-orang para kudus, orang-orang yang sudah meninggal, para arwah itu, bahwa hidup kita itu nggak hanya di sini. Nanti papi mami juga akan meninggal. Tapi papi mami nanti akan hidup abadi bersama Tuhan Yesus di surga. Kamu doain ya, secara khusus setiap bulan November. Jadi selama November ini seharusnya orang Katolik ini berdoa terus setiap hari ya? Ya, puncaknya tanggal 2 November ya, untuk orang-orang sudah meninggal. Betul. Setiap hari harusnya, basically terutama di tanggal 2 gitu. Iya, tanggal 2, betul. Cuma kan kita bingungnya sekarang kan Halloween itu kan kayak kostum, kayak tadi teman kamu, tetangga kamu, hias peti mati dan seterusnya. Itu dari mana sih gitu? Nah, itu sejarahnya adalah, ini Amerika lagi nih. Amerika itu kan banyak imigran dari Irlandia, orang Irish, dan dari Perancis, ya kan? Nah, orang Irlandia itu sukanya banyak berhubungan dengan mereka tuh dengan culture of death, itu mereka dekat banget tuh orang Irlandia tuh. Mereka sukanya kayak gitu. Kemudian orang Perancis sukanya dengan masquerade nggak? Yang orang pakai topeng-topeng. Masquerade. Topeng-topeng segala macam. Kayak Zorro itu dari France bukan? Bukan, itu Zorro itu kalau nggak salah, Zorro itu Meksiko loh. Zorro itu Meksiko ya. Okay. Zorro yang nanti coba dicek ya. Tapi anyway, di Perancis itu dulu, di Eropa dulu Perancis itu yang ada cerita tuh yang ada bubonic plague itu di medieval Eropa tuh ketika abad berapa ya, aku lupa, mungkin 1300 apa berapa gitu, kan banyak orang Eropa mati gara-gara Black Death itu ya, bubonic plague itu. Nah, di bulan-bulan November itu katanya mereka dress up sebagai yang kayak tadi tuh, kayak ada ghost atau tengkorak begitu untuk mengenang orang-orang yang mati itu, mengingatkan itu gitu, Pat. Nah, tradisi dress up itu dengan kostum kemudian dibawa oleh imigran Prancis ke Amerika. Kan Amerika waktu itu kan dunia baru kan. Di situ dicampur dengan orang-orang tradisi orang-orang Irish, orang-orang itu Inggris, jadilah yang sekarang kostum tadi itu, Pat. Begitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, kalau gitu kita jangan dandanin orang-orang anak kita dengan kostum. Nggak usah juga. Kita dandanin mereka, nggak apa-apa dandaninnya, tapi begini, misalnya ada orang, anak-anak kita yang mau pakai kostum, boleh. Tapi kita encourage mereka untuk pakai kostum seperti misalnya saints. Pastor. Yeah. Suster. Tapi suster beneran ya, jangan suster ngesot, atau susternya yang pakai yang darah-darah gitu ya. Itu pakai kapak di sini gitu.
suster beneran begitu. Jadi monk gitu ya, Benedictine monk, jadi ada yang preacher gitu kan gue lihat tuh. Ada yang pakai tameng, pedang, rupanya ini Santo Mikael. Oh, oke, iya. Malaikat perang ya. Ya kan bagus kan? Iya. Ya, atau pala ya oke lah, kalau nggak mau superhero, Superman atau apa ya silakan. Tapi hal-hal yang baik gitu. Dan kita encourage, wah lu keren ya jadi ini, jadi kayak pastor nih, keren kamu jadi saints ya, oh kamu jadi ini kita encourage itu justru Pet. Jadi kita sekali lagi mau retake atau reclaim bahwa Halloween ini memang tradisi orang Katolik. Gitu. Ya. Nah, terus masalah lainnya lagi kayak apa trick or treat gitu. Trick or treat itu sebetulnya juga sangat Katolik loh. Beneran, trick or treat itu dulu tuh itu tradisi orang-orang Inggris gitu. Orang-orang Inggris itu jadi dulu zaman ketika mereka merayakan Halloween, yang mereka lakukan adalah anak-anak yang orang-orang biasa miskin gitu ya. Mereka akan jalan ke rumah-rumah orang begitu, orang-orang yang kaya gitu. Dan orang kaya itu akan siapin biasanya entah cake. Biasa dulu kan belum ada candy atau apa kali ya. Mereka bikin dari cakes biasanya. Nah, tradisi ke rumah-rumah orang ini untuk minta sesuatu itu namanya souling, S-O-U-L, soul, jiwa, souling. Kenapa dibilang souling? Karena gini, ketika tuan rumah kasih cake itu ke anak-anak itu, di situ biasa mereka kasih tulisan kertas gitu. Kertasnya isinya tuh nama-nama orang yang sudah meninggal. Oh, oke. Nanti dikasih anak-anak itu sama cake-nya, kemudian diminta nanti anak-anak itu doain nama-nama orang sudah meninggal ini di gereja. Makanya souling namanya. Makanya namanya juga soul cakes. Jadi cake soul cookie untuk jiwa-jiwa gitu. Iya. Jadi gua kasih lu cake, tapi lu tolong gua kasih doain ini ya nama-namanya tolong lu doain di gereja ya. Gitu. Jadi semacam kayak upahnya mendoakan adalah cake-nya itu. Betul. Nah ini yang kemudian sekali lagi ketika banyak imigran masuk ke Amerika, diadaptasi menjadi trick or treat ini begitu. Tapi tradisi Katolik adalah souling dengan cakes begitu. Nah ini kita juga bisa lakukan hal sama. Sekarang kalau misalnya ada orang ketok-ketok di rumah lu gitu, kapan lagi ya neighbor lu ke rumah lu kapan lagi gitu? Serius? Coba lu kapan dalam setahun itu neighbor anak-anak itu lu. Justru ini buat menjadi sarana buat kita berevangelisasi. Kalau lihat ada yang pakai baju-baju yang keren yang kayak pastor atau suster atau saints atau tadi malaikat, wah keren lu ya, that's very nice. Where did you get the idea from? That's a saint, right? Lu cerita dikit gitu. Kemudian selain lu kasih biasa kan permen gitu kan, lu bikinin cake gitu, misalnya si Christina bisa bake cake gitu kan. Ini ada ini nih, gue kasih lu nama nih, lu tolong dong doain. Ini apa nih? Ini nama ini. Whoever yang udah passed on atau passed away di keluarga lu Kristen bukan? Iya, boleh nggak lu doain ini? Tanya dulu ya, siapa tahu dia nggak percaya. Boleh nggak kamu doain? Misalnya gitu. Oh gitu ya, iya lu doain tolong ya gitu. Sebenarnya kenapa sih? Nah nanti lu baru kalau mereka tertarik lu ceritain gitu. Karena Halloween itu tradisi untuk doain orang-orang. Sebetulnya All Hallows Eve itu adalah itu tadi persiapan buat tanggal 1 All Saints Day, keduanya All Souls Day begitu. Kalau mereka mau dengerin lalu ceritain. Jadi itu sarana buat berevangelisasi sebetulnya, buat ke keluarga kita, ke anak-anak kita, atau juga buat ke orang yang mau ke rumah kita. Berarti ya jangan diharamkan juga ya. Ini justru malah melihat ini sebagai sebuah peluang untuk evangelisasi. Yes. Iya, karena memang ya tahu sendiri nih Australia kan ya apa ya istilahnya ya, selfishnya tinggi ya, sama tetangga aja kadang nggak ketok-ketokan. Ya betul, makanya ini kapan lagi dalam setahun ini momen apa gitu yang bisa begitu banyak orang ke rumah lu. Nah tapi mungkin lu harus mungkin yang dengan orang-orang tua gitu harus berani beda gitu. Mungkin tetangga kamu kan pakai peti mati gitu kan. Mereka celebrate death gitu kan. Culture of death gitu kan. Kita celebrate culture of life. Nah, lu gimana tuh caranya bikin supaya rumah lu beda? Wow, you talk about culture of life gitu. Ya lu kan orang kreatif, lu pikirin lah, Fed.
Iya kan? Wow. That's a good Culture of idea. life gitu. Yeah. Wah, Kalaupun kita bicara mengenai death, kita bicara bukan death yang sekarang udah mati terus nggak ada cerita lagi. Enggak, kita bicara life after death. Ya kan, kebangkitan. Ya, itu kita ceritanya begitu gitu. Nah itu kita mesti pikirkan tuh, Pat. Jadi memang sekali lagi misinya kita adalah kita harus reclaim Halloween ini. Karena memang itu tradisi orang Katolik. Oke. Ada nggak doa-doa khusus yang harus kita bacakan selama masa bulan arwah ini? Ataukah hanya sekedar doa-doa seperti biasa dan doa-doa spontan saja? Tanggal 2 November kan ada misa arwah ya. Oh, oke. Iya, kalau di gereja kita gitu, KKI juga harusnya ada sih. Kita nyalain, beda-beda sih, ada yang di gereja yang dulu, yang lokal di sini tuh dekat rumah tuh, jadi kita nyalain candle gitu. Walaupun itu nanti tanggal 2 Novembernya itu nggak jatuh pada hari Minggu gitu. Misalkan pas weekdays, mereka akan tetap mengadakan sebuah celebration gitu. Iya, arwah kan, misa arwah tanggal 2. Oke. Ini kan kebetulan ya tanggal 1 November ini kan pas jatuhnya hari Minggu kan ya. Kebetulan. Jadinya 1 kita November akan Minggu ya? Iya, tanggal 1 November ini kan Minggu. Jadi mungkin kan dirayakan sekaligus misa mingguan kan ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan itu jatuhnya pas weekdays, apakah gereja Katolik di Australia ini juga mengadakan misa bukan misa harian ya, tapi maksudnya misa arwah khusus kan? Misa arwah khusus maksudnya celebration ekaristi gitu, ada ya? Kalau seingat yang gua tahu, biasanya kalau tanggal 2-nya itu nggak masuk ke hari Minggunya itu nggak jadi misa khusus buat misa arwah. Oh, oke, ditarik mundur. Nanti lu cek lagi ya, tapi setahu gue itu. Oke. Berarti nggak ada juga ya berarti doa khusus untuk doa-doa arwah begini ya? Maksudnya selama kita di rumah gitu loh, bersama keluarga, berkumpul, jadi spontanitas saja kita mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal, atau santo-santa pelindung kita. Benar juga ya, Pat. Bagus juga tuh, Pat, kalau misalnya di keluarga kita bisa bikin ada kayak altar keluarga gitu ya. Kita ajak anak-anak tuh ya, misalnya kita doain ini hari ini tanggal 2 secara khusus, salib 1 gitu kan, ada Bunda Maria 1 ya. Kita kemudian dalam suasana agak tenang gitu kan, karena memang All Saints All Souls Day kan tanggal 2 itu kan. Kita ada candle, ya kamu mau doain siapa? Aku mau doain ini nih untuk yang meninggal. Ini aku mau doain, mungkin nggak tahu lah. Keluarga lu masih lengkap nggak, Pat? Masih ya? Papa mama masih ada, tapi kan, mertua yang cowok udah meninggal. Ya, mungkin itu dia. Kita doain Kungkung yuk, atau Akong dari ini, punya Kristina punya papa ya kan? Iya. Gitu ya, betul ya? Iya. Atau lu doain great grandfather kamu yuk, Dio. Nih great grandfather ini kamu ini nih gitu. Ini Akongnya aku gitu, kamu doain. Jadi paling nggak dia lihat muka, kalau misalnya ada mukanya, syukur-syukur ada mukanya kan. Oh, Akong gua kayak gini tuh. Oh, Akong gua dari Jakarta ya. Oh. Atau dari Tangerang ya, bagus juga. Jadi paling nggak dia tahu siapa great grandpa-nya, tahu roots-nya, tahu sejarah keluarga ini, nggak tiba-tiba ada di Melbourne gitu kan. Ada, itu kan bagus juga ya, Pat. Itu I think it's a good tradition sih gitu. Berarti aku rangkum coba nih ya. Berarti kalau seandainya nih child care-nya anakku mau ngadain Halloween, ya mungkin aku cuma bisa encourage anakku buat dress up kayak saint gitu ya, Santa. Mungkin bikin sesuatu di atasnya yang kayak lingkaran gitu yang. Oh, halo. Iya, lingkaran gitu ya, seolah-olah ya kayak orang meninggal gitu ya. Cuma kesulitannya adalah nanti dia ditanya-tanya ini apaan, kostum apaan, terus dia nggak bisa ngejelasin. Terus malah pulang-pulang dia merasa sedih hati. Kostum saya kok berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu bagus tuh, itu good point. Di sini mungkin kita bisa masukin pengajaran iman buat anak kita. Sebelum kamu mungkin kasih kostumnya, kamu jelasin. Kamu akan dress up sebagai santo, saint. Wah, saint itu apa, Dedi? Oh, saint itu kamu bilang orang kudus. Nah, situ kamu bisa jelasin tuh orang kudus. Nanti kamu bisa jelasin juga orang kudus itu apakah hanya udah mati atau bisa sekarang. Nah, anak kecil bisa nanya gitu loh. Kamu jawabnya, ya kamu nanti mesti belajar lagi, cari Google sendiri ya. Maksudnya sebetulnya kan kita nggak perlu orang masih di childcare, nggak bisa Google. Ya, maksudnya, Dek, kok panggilan kita menjadi orang kudus ketika hidup di dunia ini.
Maksudnya orang kudus itu apa? Yaitu kita struggle, kita jadi orang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hari ini saya seperti ini, besok saya harus lebih jadi seperti ini kan. Calling kita kan ke sini kan. Calling kita menjadi orang yang kita lebih baik dari yang sini kan. Iya. Apakah kita sudah jadi orang yang baik seperti ini? Ya enggak, memang struggle-nya kita ini begini. Tapi semoga semakin hari kita semakin mendekati ke sini gitu kan. Iya. Nah ini makan our calling is for holiness kan. We are called to be holy kan, maksudnya itu gitu. Untuk mempersiapkan di kehidupan berikutnya. Iya, mempersiapkan kehidupan. Jadi lu bisa cerita mengenai Santo Santa, our calling for for holiness. Iya. Cerita mengenai orang-orang sudah meninggal, kenapa kita doain mereka gitu-gitu. Karena memang kalau anak-anakku ini ya, kalau misalkan kasih tahu, mau kasih informasi ke mereka, kalau timingnya bukan pada saat mereka bertanya, mereka tuh tidak tertarik mendengarkan gitu loh. Iya. Tapi ketika mereka sudah bertanya, itu berarti mereka pengen tahu. Iya. Dan aku rasa itu timing yang tepat membuat mereka menjadi mempertanyakan hal itu gitu loh. Itu sebenarnya bagus sih timing. Iya, iya. Iya. Oke, thank you banget Ko Rizal untuk penjelasannya, sangat lengkap dan setidaknya mungkin teman-teman KKI Melbourne semakin clear ya, kita sebagai Katolik kita harus reclaim ya kok ya, reclaim the Halloween. It's our celebration sebenarnya, tapi harus diselebrasi dengan tepat, dengan cara yang baik gitu. Dengan cara yang baik. Persepsinya celebration ini tentang apa? Nah, itu yang harus dipahami sebenarnya. Sejarahnya. Iya. Sejarahnya. Oke, teman-teman KKI Melbourne, sekian dulu Obaja kali ini. Sekiranya bisa membantu teman-teman lebih clear tentang Halloween, tentang memperingatinya seperti apa, dan terutama adalah persiapan kita di bulan depan, yaitu bulan arwah. Sekian dulu dari saya. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Bye-bye. Thank you, Pat. Thank you.